Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, bahwa kami boleh Kau bimbing, Kau tuntun, Kau pilih menjadi rasul, menjadi pribadi yang menjadi pembawa kabar gembira kepada segala bangsa seperti para rasul lain. Bantu kami untuk memiliki keyakinan dan merasakan otoritas-Mu, bahwa kami wajib membagikan kepada orang lain kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kalau saya membaca bacaan pertama hari ini, bagaimana Yusuf yang dibuang, yang dijual, bahkan mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. Karena saudaranya iri pada dia, karena dia akan menjadi lebih besar daripada yang lain. Dan sekarang dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan ketika bangsa dunia mengalami kekeringan, maka saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir untuk meminta gandum dan makanan-makanan. Saya bisa membayangkan perasaan hati dari Yusuf. Melihat saudaranya sendiri dengan berbahasa yang ia tahu, betapa sakit dan betapa pedihnya. Dari sisi ini mungkin kita bisa memahami, tapi di sisi lain bahwa Tuhan itu seringkali menggocok kita, mendidik kita, membimbing kita, menuntun kita dengan penderitaan, dengan sakit, dengan kesulitan, dengan kepedihan, dengan ketidakadilan yang diterima. Tapi akhirnya ketika Tuhan berhasil membentuk menjadi manusia yang tangguh, manusia yang kuat, manusia yang dahsyat, manusia yang besar, akan nampaklah wajah Allah di dalam diri kita, dalam diri orang yang berhasil itu. Maka saya ingat akan kata-kata yang bagus sekali, ya, ad maiorem natus sum. Kita semua dilahirkan untuk menjadi besar. Dan seringkali kita takut dengan kata-kata itu menjadi besar seolah-olah sombong. Nggak perlu. Kesombongan itu tidak hanya bagi orang kaya, orang besar, orang hebat, tapi orang miskin pun bisa sombong. Jadi kita dipanggil untuk menjadi besar seperti Yesus memilih para rasul ini. Ya, ke-12 rasul meskipun satu kemudian mengkhianati. Untuk menjadi rasul, mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ini panggilan yang besar, big dreams, great dreams. Dan Tuhan Yesus menanamkan itu ke dalam hati kita semua. Supaya kita memiliki great dreams, big dreams. Bukan mimpi-mimpi yang biasa, tapi mimpi yang menjadi manusia yang besar yang bisa membantu, menolong orang lain. Mempengaruhi dunia. Dan itulah panggilan kita semua, menjadi rasul Kristus. Menjadi besar, ad maiorem, tidak berarti sombong. Tapi itu sesuatu yang dream, yang membuat kita menjadi bersemangat, bergairah, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, berkorban untuk orang lain supaya terwujud kabar gembira Yesus itu kepada saudara. Para saudara, ya, pagi ini saya mengajar postulan saya untuk memiliki dreams, untuk memiliki mimpi. Saya senang ada satu atau dua orang yang melukiskan mimpinya adalah dia akan menjadi seorang yang pastor yang mewartakan kabar gembira dengan gadget, dengan komputer, dengan robot, dengan apa, untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum muda. Itu jelas sekali gambaran saya tanamkan dalam hati mereka supaya mereka big dreams, great dreams untuk menjadi rasul Kristus. Ada yang pergi ke Korea untuk mendampingi orang-orang yang anak muda, luar biasa. Dan saya senang dengan mimpi-mimpi yang Yesus tanamkan dalam diri para rasul. Dan kemudian karena berkat Roh Kudus mereka menjadi pergi kemana-mana ke seluruh dunia tanpa takut, mati pun tidak apa-apa. Maka kita ingat kisah Petrus yang kecewa, yang kembali ke Yerusalem karena mau dibunuh. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus dan berkata, "Quo vadis Domini, Tuhan kau mau pergi kemana?" Dan Yesus mengatakan, "Aku akan pergi ke Roma."
Petrus yang akan kembali itu kemudian ke Yerusalem, dia kembali ke Roma dan mati dengan salib terbalik. Saudara, Anda great dreams, punya mimpi untuk menjadi rasul Kristus dimanapun. Maka Yesus memberikan kekuatan, dan Yesus mengatakan memberikan otoritas mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Coba itu panggilan para rasul seperti itu. Ya, sangat dahsyat, sangat besar. Big dreams, great dreams. Ada seorang dari postulan kami yang mau menjadi great motivator. Pastor yang memberikan motivasi kepada anak muda, bekerja untuk anak muda. Ada yang bekerja untuk keluarga yang hancur. Zaman sekarang ini banyak sekali keluarga yang hancur karena medsos, karena HP. Sibuk dengan dirinya sendiri. Saudara, luar biasa. Maka mari saudaraku terkasih, seperti mimpinya Yakub, dia akan menjadi pemimpin besar dan saudara-saudaranya tunduk kepada dia, dan itu terjadi. Dan itu simbol dari Kristus yang menyelamatkan bangsa Israel. Demikian pula Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya dengan makanan segala macam, dengan roti anggur, dengan tepung dan seterusnya. Tuhan mengajak Anda untuk menjadi besar supaya bisa mempengaruhi dunia. Ada seorang yang ingin menjadi teolog. Maka saya bilang, kalau menjadi teolog besar zaman ini, ya, Anda harus berani berkorban. Duduk di kamar, betah di kamar dengan buku-buku, dengan komputer, dengan belajar bahasa asing dan seterusnya dan seterusnya. Menanamkan benih kebesaran dalam diri anak-anak kita. Dan Anda orang tua, tanamkanlah semangat itu, big dreams kepada anak Anda, supaya anak Anda bisa mempersiapkan sekarang ini, atau cucu Anda atau siapa saja. Menjadi pastor juga adalah big dreams. Mengorbankan segala sesuatu untuk mencapai cita-cita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mampu mewartakan Kristus kemana-mana, tanpa takut, tanpa letih, tanpa capek. Rasul Kristus, di mana Anda berada, wartakanlah Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dengan semangat membara akan Kristus Yesus, seperti Petrus, Paulus, dan Yesus sendiri. Karena Roh Kudus. Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa.